Konsep kependudukan dan ketenagakerjaan di Indonesia yang disusun oleh kelompok 6 yaitu dengan Gaby Valentina Aurel dengan NIM 111232023, Mercy Joyren Sulisti dengan NIM 111121044 dan Monica Kelly dengan NIM 111232103. Nah, latar belakang Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS pada tahun 2025, diperkirakan jumlah penduduk Indonesia mencapai lebih dari 280 juta jiwa, dengan mayoritas berada pada usia produktif. Fenomena ini dikenal sebagai bonus demografi, yaitu keadaan ketika jumlah penduduk usia produktif 15-64 tahun lebih tinggi dibandingkan dengan usia non-produktif, yaitu di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun. Beberapa tantangan utama yang dihadapi dalam kependudukan dan ketenagakerjaan di Indonesia meliputi: 1. Kualitas tenaga kerja yang belum merata, tinggi jumlah lulusan yang belum memiliki keterampilan sesuai dengan kebutuhan industri. 2. Ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja, di mana sektor-sektor tradisional semakin berkurang, sedangkan kebutuhan tenaga kerja berbasis teknologi meningkat. Dan 3. Kurangnya lapangan kerja bagi lulusan baru, di mana banyak generasi muda yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan pertama mereka. Nah, teori kependudukan itu yaitu 1. Teori Malthusian, di mana teori ini dikemukakan oleh Thomas Malthus yang menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk yang lebih cepat dibandingkan pertumbuhan sumber daya dapat menyebabkan kalangan pangan dan kemiskinan. Jika populasi meningkat tanpa kontrol, maka daya dukung ekonomi bisa berkurang. Nah, 2 itu teori transisi demografi, di mana teori ini menjelaskan bagaimana perubahan struktur kependudukan dari tingkat kelahiran dan kematian tinggi menuju keseimbangan dapat mempengaruhi tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi. Teori ketenagakerjaan yaitu 1. Teori human capital. Teori ini menyatakan bahwa investasi dalam pendidikan dan keterampilan akan meningkatkan produktivitas, tenaga kerja, dan daya saing suatu negara. 2. Teori pasar tenaga kerja. Teori ini menjelaskan bahwa kesesuaian antara penawaran dan permintaan tenaga kerja menentukan tingkat pengangguran. Oke, selanjutnya adalah studi kasus dampak bonus demografi di Indonesia. Apa itu bonus demografi? Bonus demografi adalah periode ketika jumlah penduduk usia produktif lebih banyak daripada usia tidak produktif, sehingga menciptakan peluang ekonomi yang besar bagi negara. Data dan fakta bonus demografi di Indonesia: penduduk usia produktif di Indonesia mencapai 70% dari total populasi. Tingkat pengangguran lulusan SMA dan perguruan tinggi meningkat, menunjukkan kurangnya lapangan kerja yang sesuai. Digitalisasi dan otomatisasi menggantikan banyak pekerjaan tradisional, sehingga tenaga kerja harus beradaptasi dengan teknologi baru. Contohnya adalah studi kasus monopoli PT PLN dari pandangan etika dan hukum bisnis. Selanjutnya ada dampak positif bonus demografi, yaitu pertumbuhan ekonomi ke meningkatnya produktivitas tenaga kerja mempercepat pembangunan ekonomi. Pasar konsumen yang besar ke penduduk usia produktif mendorong permintaan terhadap barang dan jasa, meningkatkan aktivitas industri. Selanjutnya dampak negatif bonus demografi, yaitu lonjakan pengangguran ke jika lapangan kerja tidak mencukupi, maka bonus demografi akan berubah krisis tenaga kerja. Lalu ada tekanan sosial dan ekonomi, ketimpangan pendapatan dan kesenjangan pendidikan dapat meningkat jika tenaga kerja tidak memiliki keterampilan yang sesuai. Selamat malam, saya di sini akan melanjutkan presentasi yang tadi sudah dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh kasus dari dampak bonus demografi di Indonesia. Pada tahun 2023, tingkat pengangguran di Indonesia itu meningkat sebesar 5,86%, yang kebanyakan itu adalah fresh graduate. Salah satu penyebab utamanya adalah kurangnya konektivitas antara pendidikan dan dunia industri, sehingga banyak fresh graduate yang tidak memiliki pekerjaan dan keterampilan sesuai dengan lapangan kerja mereka. Terprestasi dari studi kasus tersebut yaitu pendidikan dan pelatihan keterampilan bisa menyediakan program pelatihan juga berbasis industri agar tenaga kerja memiliki skill yang relevan. Pengembangan industri kreatif dan teknologi dengan menciptakan lapangan kerja baru di bidang teknologi digital dan memberikan dukungan kebijakan dari pemerintah yang mendorong regulasi, mendukung wirausaha dan para startup untuk menggarap tenaga kerja. Kesimpulannya di sini berdasarkan pembahasan sebelumnya, kependudukan dan ketenagakerjaan di Indonesia memiliki hubungan yang erat dalam menentukan pertumbuhan ekonomi. Bonus demografi yang terjadi saat ini memberikan peluang besar bagi Indonesia dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan daya saing ekonomi global. Namun, tantangan utama seperti tingginya angka pengangguran, kurangnya keterampilan pada tenaga kerja,
harus segera diatasi oleh pemerintah dan perusahaan-perusahaan yang memiliki peran penting dalam menyusun kebijakan serta strategi yang mendukung pengembangan tenaga kerja. Sekian, terima kasih.